Halo semuanya, apakah kalian tahu perkembangan filologi di Romawi? Lantas, bagaimanakah perkembangan filologi di Romawi? Yuk kita simak penjelasannya. Kegiatan filologi di Romawi Barat diarahkan kepada penggarapan naskah-naskah dalam bahasa Latin yang sejak abad ketiga sebelum Masehi telah digarap secara filologis. Naskah-naskah Latin itu berupa puisi dan prosa, antara lain tulisan Cicero dan Varro. Kegiatan ini mungkin mengikuti kegiatan filologi Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi di Iskandaria. Isi naskah-naskah itu banyak mewarnai dunia pendidikan di Eropa pada abad-abad selanjutnya. Tradisi Latin yang dikembangkan di kerajaan Romawi Barat dan bahasa Latin menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Sejak terjadinya kristenisasi di benua Eropa, kegiatan filologi di Romawi Barat dilakukan juga untuk menelaah naskah-naskah keagamaan yang dilakukan oleh para pendeta. Sebagai akibatnya, maka naskah-naskah Yunani ditinggalkan, bahkan kadang-kadang dipandang sebagai tulisan yang berisi paham jahiliyah, yaitu paham kebodohan, dan berisi ilmu yang berkaitan dengan paham itu. Oleh karena itu, telaah teks Yunani menjadi mundur dan kandungan isinya menjadi tidak banyak dikenali lagi, menurut Reynolds dan Wilson. Teks mulai ditulis dalam bentuk buku yang disebut kodeks sejak abad ke-4. Bahan yang digunakan untuk menulis kodeks ini berasal dari kulit binatang, terutamanya kulit domba, yang dikenal dengan istilah perkamen. Dalam bahasa Belanda, perkamen disebut perkamen, dan dalam bahasa Inggris disebut parchment. Bentuk kodeks membuat naskah lebih mudah dibaca karena menggunakan halaman-halaman seperti di buku modern, dan perkamen juga lebih tahan lama dibandingkan dengan bahan papirus yang sebelumnya digunakan oleh tulisan Yunani. Pada waktu telaah teks Yunani nampak mundur di Romawi Barat, maka di Romawi Timur mulai muncul pusat-pusat studi teks Yunani, misalnya di Antioch, Athena, Iskandaria, Beirut, Konstantinopel, dan Yazan, yang masing-masing merupakan pusat studi dalam bidang tertentu. Iskandaria menjadi pusat studi bidang filsafat Aristoteles, dan Beirut pada bidang hukum. Pusat-pusat studi ini selanjutnya berkembang menjadi perguruan tinggi, yaitu lembaga yang menghasilkan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan administrasi. Dalam periode ini, mulai muncul kebiasaan menulis tafsir terhadap isi naskah pada tepi halaman. Catatan demikian itu disebut schola. Prokopius dari Gaza telah membiasakan menulis naskah langsung diiringi schola dengan bahan yang diambil dari tulisan lain yang membicarakan masalah yang sama. Oleh karenanya, tulisan Prokopius pada umumnya mengenai ajaran Bible, maka cara penulisan demikian itu dikenal penulisan baru dalam kajian Bible. Pada waktu telah teks Yunani berkembang di Romawi Timur, dirasakan kurangnya ahli yang melakukan kegiatan itu. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga filologi, naskah yang dipandang penting diajarkan di setiap perguruan tinggi sehingga muncullah mimbar-mimbar kuliah filologi di berbagai perguruan tinggi.